Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Dia kemudian mendekat dan berbisik pada Williams. "Ini bukan karang merah, melainkan karang darah," ucap Kalin berbisik. Sedangkan Williams yang mendengar itu sontak tidak percaya. "Kamu tidak sedang membual, kan? Sejak kecil aku tinggal di istana. Juga pernah mempelajari tentang banyak harta, tapi nggak pernah dengar tentang karang merah," ucap Williams. Lalu Kalin menjelaskan, karang darah dipadatkan oleh cacing raja karang yang sangat langka di dunia. Kalau sarinya diambil, bisa menyembuhkan segala penyakit. Misalnya, menyembuhkan sebuah penyakit gila orang tua ini, kata Kalin. Williams yang mendengar itu menimpali, "Ini sungguhan?" tanya Williams. "Juga bisa menyembuhkan penyakit mandul tuan, agar dia bisa punya anak laki-laki," ucap Kalin sambil dia melihat Tuan Kino. Tuan Kino yang mendengar ucapan Kalin, dia lalu berdiri dan berkata pada Kalin, "Nona, apa ucapan Anda benar? Aku benar-benar masih bisa punya anak?" tanya Tuan Kino penasaran. Kalin pun menimpali, "Aku tidak bohong," ucap Kalin. Setelah memastikan hal itu, Tuan Kino kembali bertanya, "Nona, kalau kamu tahu ini karang darah, apa kamu juga tahu bagaimana mengeluarkan sumsum darahnya?" tanya Tuan Kino. Sambil memperhatikan pecahan karang darah itu, Kalin menjawab, "Tentu saja. Selain itu, di dunia ini, cuma aku yang bisa. Dilihat dari sumsum darah ini, nggak peduli pecah atau terbakar, dia tetap setubuh dengan karang. Kalian nggak bisa mengeluarkannya," kata Kalin menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Kalin, Tuan Kino langsung kembali bersimpuh di depan Kalin. Dia berkata, "Mengeluarkan sumsum darah itu pasti sulit sekali. Aku minta bantuan Nona, berapapun akan kuberikan. Nggak perlu uang. Karang darah ini bisa mengeluarkan 3 sumsum darah. Aku mau salah satunya sebagai upah," ucap Kalin menawar. Tuan Kino yang mendengar tawaran Kalin bergumam, "Harta ini nggak ternilai. Lebih bagus kalau bisa dapat semuanya. Tapi kalau nggak kasih dia, aku nggak akan dapat satu pun." Setelah memikirkan tawaran Kalin, Tuan Kino pun setuju untuk membagi sumsum darah tersebut. Kalin yang mendengar persetujuan Tuan Kino terlihat sangat senang. "Beres, sumsum darahku ini untukmu saja," ucap Kalin dengan penuh semangat. Sedangkan Williams yang melihat Kalin bergumam, "Untukku, sebelumnya kita ini enggak saling kenal, kenapa dia mau membantu aku seperti ini? Sihirnya sangat hebat, meski enggak kerja sama denganku, dia juga bisa mengumpulkan banyak pahala. Sekarang malah terus-terusan baik padaku. Bayi aneh dalam kandungannya," kata Williams dalam hati. Lalu Williams pun mengucapkan terima kasih kepada Kalin. Namun Kalin menanggapi dengan santai. Menurut Kalin, hal itu tidak perlu, karena mereka sudah berhubungan dengan baik. Jadi itu merupakan hal yang wajar. Sedangkan Williams yang mendengar penjelasan Kalin menjadi bertanya-tanya, kapan mereka berhubungan baik dan apanya yang baik, pikir Williams, untuk memulai mengeluarkan sumsum darah itu. Kalin kemudian meminta kepada Tuan Kino untuk disediakan kamar kosong. "Berikan kamar kosong padaku dan bawa pecahannya ke sana. Lalu ambil botol gio kecil untuk menyimpan sumsum darah," ucap Kalin. Tuan Kino lalu menangkupkan tangan kepada Nona Kalin sambil berkata, "Segera hamba siapkan. Harap Nona menunggu." Dan tak lama kemudian, Sin berpindah di kamar yang telah disediakan Tuan Kino untuk Nona Kalin. Terlihat di depan Kalin sudah ada 3 botol dan pecahan karang darah. Pelayan kemudian keluar sambil menutup pintu kamar. Setelah pintu kamar tertutup, Kalin mengeluarkan tikus ceri dari lengan bajunya. Tikus ceri yang telah dikeluarkan itu kemudian berkata kepada Kalin, "Dewi Naga, Anda terlalu jujur. Kalau itu aku akan mengatakan ini palsu." Lalu, mengeluarkan sedikit uang untuk membelinya. "Mengeluarkan sumsum darahnya, dan kita jual supaya menjadi kaya," ucap tikus ceri menjelaskan pendapatnya. Kalin yang mendengar pendapat tikus ceri langsung saja menggetok kepalanya.
dengan pecahan karang darah. Kalin menimpali, untuk apa aku mengambil barang orang lain? Cuma beberapa tetes sumsum darah. Gak pantas untuk bermoral dan gak berhati nurani. Tikus ceri yang menangis karena kepalanya yang sudah benjol menjawab, apa hati nurani lebih penting dari ratusan ribu tahil emas? Sambil memulai proses ekstrak karang darah, Kailin menjelaskan bahwa kita harus melihat jauh ke depan. Jangan berpikir hanya untuk diri sendiri. Dan terlihat proses ekstrak dari pecahan karang darah yang menghasilkan setetes sumsum darah. Sumsum darah itu kemudian Kalin masukkan ke dalam botol yang telah disiapkan. Setelah proses ekstrak selesai, Kalin kemudian mengambil 3 botol sumsum darah itu dan memasukkan tikus ceri kembali ke dalam lengan bajunya. Kalin yang telah keluar dari kamar langsung disambut oleh Williams, kakek, dan Tuan Kino. Tuan Kino yang sudah tidak sabar langsung bertanya, "Nona, apa berhasil?" tanya Tuan Kino sambil mengeluarkan sebotol sumsum darah. Kailin menjawab, "Tuan mau coba minum dulu, atau kakak minum dulu dan pastikan hasilnya, baru Tuan coba." Melihat botol sumsum darah itu membuat Tuan Kino sejenak tertegun. Lalu dia menjawab, "Kakek dari Yang Mulia cucu Kaisar sangat berharga. Hamba harus mempersilahkan dia dulu," ucap Tuan Kino sambil dia menangkupkan tangan di depan Williams. Williams yang mendengar itu terlihat cukup kesal. Dalam hati dia bergumam, ingin memanfaatkan kakekku untuk menguji coba obat. Rencana yang baik. Baiklah, kalau memang Kalin berniat mau menyakiti orang, tidak perlu serepot ini. Minum dulu saja, gumam Williams. Kemudian Williams berbalik melihat kakeknya yang sedang memainkan rambutnya. Kakek yang sadar buru-buru berbalik dan berkata, "Aku enggak menarik rambut Williams." "Benaran enggak?" William selalu menimpali kakeknya. "Oke, enggak tarik rambut." Kakek enggak akan menindas Williams. "Kakek, hari ini Anda sudah sikat gigi belum? Buka mulut." "Coba Williams periksa," ucap Williams sambil mencoba membuka mulut kakeknya. Setelah kakek membuka mulutnya, Kalin langsung memasukkan setetes sumsum darah itu ke mulut kakek. Terlihat Kalin yang menjelaskan bahwa orang yang mengonsumsi sumsum darah akan memuntahkan darah penyumbat kalau pembuluh darahnya tersumbat atau memuntahkan darah beracun kalau keracunan. Itu merupakan reaksi normal. Jadi jangan kaget kalau melihat kakek yang memuntahkan darah. Williams yang mendengar penjelasan Kalin hanya bisa mengiyakan. Dan terlihat kakek Williams yang kebingungan. Kakek pun berkata kepada Williams jika ada cacing yang masuk ke mulutnya. Jadi kakek meminta bantuan Williams untuk mengeluarkannya. Williams yang melihat kakeknya panik langsung menenangkannya. Bukan cacing, tapi obat. Setelah minum obat, kakek bisa sembuh. "Sungguh?" tanya kakek. Williams pun mengiyakan sambil tersenyum. Kakek yang sudah tenang kemudian menunjuk sebuah pohon. Dia berkata, "Setelah sembuh, aku mau memanjat pohon setinggi itu. Di atas pohon, ada banyak telur burung. Aku mau mengambil untuk Williams makan." Itu kesukaan Williams waktu kecil. Tiba-tiba kakek Williams langsung batuk-batuk mengeluarkan darah. Hal itu membuat kakek Williams auto sakit kepala. Cacingnya nggak ke perutku, malah ke otak. Sakit sekali, cacingnya gigit aku. Williams, sakit sekali, ucap kakek dengan kesakitan. Williams yang khawatir kemudian melirik Kalin. Kalin yang melihat itu lalu menjelaskan, obat ini memasuki pembuluh darahnya dan memaksa mengeluarkan darah penyumbat. Setelah dimuntahkan semua, pasti akan sembuh, ucap Kalin menjelaskan. Williams yang mendengar itu sedikit tenang dan membawa kakek duduk terlebih dahulu. Williams mencoba menenangkan kakeknya dengan mengatakan bahwa itu benar tidak apa-apa. Karena sebentar lagi bakalan berlalu sambil Williams yang memijat kepala kakeknya. Dan kakek Williams kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Sambil menunjuk darah yang keluar dari mulutnya. Kakek berkata kepada Williams, "Williams, lihat, benaran ada cacing. Kamu masih nggak percaya aku?" "Williams, kamu sudah bukan anak baik. Kamu sudah tidak menurut lagi." Setelah mengucapkan hal itu, terlihat mata kakek yang sebelumnya terlihat sayu, berubah menjadi lebih hidup dan bersemangat. Kakek yang sudah sadar dan sembuh dari penyakitnya langsung memegang wajah Williams dan berkata, "Williams, kamu sudah sebesar ini. Waktu aku masih sadar,
kamu masih muda. Sekarang aku sudah bisa bersandar di pundakmu, ucap kakek, dan terlihat kakek yang menghela nafas. Kemudian kakek lanjut berbicara, kakek bersalah padamu dan ayahmu. Beberapa tahun ini sudah membuat kalian malu. Saat mendengar kakek berbicara seperti itu, William selalu memegang tangan kakek dan berkata, Anda nggak memalukan. Kakek, Anda selalu menjadi kebanggaan kami. Kalau bukan karena keluarga kami, Anda nggak akan seperti ini, ucap William sambil dia menyeka air mata kakek. Sayangnya, pamanmu dan nenekmu nggak akan bisa kembali lagi, kata kakek dengan sedih. Di sisi lain, pengawal Williams yang melihat semua kejadian itu bergumam. Ternyata ada tabib sahabat ini di dunia, juga ada obat sajab itu. Setelah kusampaikan pada kaisar, aku pasti bisa dapat hadiah. Sedangkan Tuan Kino yang telah melihat kemanjuran obat itu berkata, ajaib sekali. Nona, mohon berikan sumsum darah padaku. Terima kasih banyak, Nona. Setelah Kalin memberikan obat itu kepada Tuan Kino, langsung saja Tuan Kino memakan obat tersebut. Ajaib sekali, tubuhku menjadi hangat, seperti lagi berendam di mata air panas. Luka dari pukulan barusan sudah mulai sembuh. Rasanya mantap. Terlihat Tuan Kino pun mengalami gejala yang sama. Dia juga merasakan kesakitan. Bahkan dia sampai berguling-guling di lantai karena sakit sekali yang dia rasakan. Pengawal yang melihat itu lalu membantu Tuan Kino untuk berdiri. Dan terlihat muntahan darah dari Tuan Kino yang cukup banyak. Sehingga dapat disimpulkan, apabila racun yang ada di dalam tubuh Tuan Kino sangat banyak. Sedangkan Kalin yang melihat itu berpikir, harusnya Mendul saja nggak sebanyak itu darah beracunnya. Selain itu, beracun dan amis sepertinya mematikan, gumam Kalin. Dia lalu mengecek nadi Tuan Kino. Setelah dicek, Kalin menemukan bahwa Tuan Kino telah diracuni oleh racun kronis oleh orang lain. Dan harusnya kejadian itu terjadi baru-baru ini. Tuan Kino yang mendengar itu menimpali jika memang dia diracuni. Lalu mengapa dia tidak merasakan apapun? Kalin pun menjelaskan bahwa racun kronis meracuni secara perlahan dan dengan cerdik. Orang yang keracunan sulit merasakannya. Setelah kamu makan obat tambahan setengah bulan lagi, kamu bisa mati mendadak. Tuan Kino yang mendengar itu bertanya-tanya, memangnya apa obat tambahan terakhirnya? Dengan santainya Kalin mengatakan bahwa itu merupakan tanaman amis-amisan. Mendengar hal itu membuat Tuan Kino cukup kesal dan berkata, sialan, restoran juga biasa menyajikan akar ini. Asalkan pergi makan, pasti akan keracunan. Orang ini benar-benar menginginkan kematianku. Dengan mengepalkan tangan, Tuan Kino melanjutkan, akan kuselidiki siapa dia. Pasti akan kuhabisi, ucap Tuan Kino dengan marah. Kalin yang melihat Tuan Kino sedang marah, dia lalu mengeluarkan satu botol sumsum darah lagi dari lengannya. Kalau Tuan mau menyelidiki pelakunya, kami nggak akan mengganggu. Pamit dulu, ucap Kalin. Tuan Kino pun menangkupkan tangan dan berkata, baik, aku antar Nona. Setelah masalah selesai, aku pasti akan berkunjung untuk berterima kasih pada Nona. Sambil memegang botol sumsum darah itu, Kalin berkata, Tuan Kino, sumsum darah ini bisa menyembuhkan segala penyakit dan menyembuhkan segala racun. Harganya tak ternilai. Di tangan pedagang sepertimu, menurutmu itu berkah atau bencana? Kalau Tuan takut dapat masalah, bagaimana kalau serahkan padaku saja? Sebutkan saja syarat pertukarannya, ucap Kalin antusias. Nona, apa nggak berbahaya kalau Anda membawa sumsum darah? Kalau Anda tidak leluasa, aku serahkan sumsum darah pada yang mulia cucu kaisar. Jati tidak ikut campur lagi? Ucap Tuan Kino. Kalin yang mendengar ucapan Tuan Kino tertawa dan bergumam di dalam hati. Tak disangka, Tuan ini cukup baik hati. Sambil tetap tertawa, Kalin berkata, berbahaya. Aku justru khawatir bahaya tidak menghampiriku. Baguslah, kalau begitu, hari ini kuserahkan sumsum darah pada Nona. Kalau kelak aku ada masalah, mohon tabib membantu 3 kali lagi. Kemudian Tuan Kino pun membuka pintu gerbang kediamannya dan berkata, harap semua jati saksi. Hari ini Kino Jiantar dengan sukarela menyerahkan sumsum darah pada tabib hebat. Nggak ada siapapun dari keluarga Jiantar yang bisa memintanya kembali dari tabib. Kalau ini dilanggar,
keluarga Jiantar nggak akan punya keturunan, ucap Tuan Kino mengumumkan kepada orang-orang yang hadir. Setelah Tuan Kino selesai berbicara, Kailin kemudian melanjutkan dengan berkata, "Sungsum ada di tanganku, nggak perlu takut nggak kembali. Datang dan rebut saja," ucap Kailin dengan tegas. Kemudian Kailin berbicara dengan Tuan Kino, "Pecahan karang darah serahkan padaku saja, supaya nggak ada yang memanfaatkan keluarga Jiantar." Tuan Kino menimpali, "Terima kasih atas peringatan Nona. Aku suruh orang membereskan dan memberikannya untukmu." Lalu terlihat rombongan Williams yang mulai meninggalkan kediaman keluarga Jiantar. Tuan Kino yang melihat kepergian mereka berkata, "Aneh, kenapa nama Nona ini terdengar nggak asing?" Pelayan kemudian menimpali, "Tuan, bukankah Kailin Sunario itu orang bodoh dari keluarga Tuan Michan? Tapi, tabib hebat dan rumor itu sangat berbeda." Dan Tuan Kino pun berkata jika memang nggak seperti orang yang sama. Oke, lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.